Kebetulan aku kan ngebagi waktu juga ya antara organisasi dan kuliah, yang dimana kan tujuan aku buat ke Universitas Pakuan ini untuk kuliah, untuk belajar, untuk mencari ilmu, aku punya tanggung jawab moral ke orang tua. Tapi di sisi lain aku juga bertanggung jawab di himpunan, di organisasi. Nah, ngebagi waktunya itu biasanya aku nyusun skala prioritas mana nih yang harusnya aku selesai lebih dulu, apakah itu tugas kuliah atau tugas organisasi. Aku nyusun tuh kalau emang sekiranya tugas kuliah yang perlu didahulukan, aku ngerjain tugas kuliah dulu. Terus kalau emang semisalnya tugas organisasi bisa di backup sama yang lain, aku minta backup dulu gitu sih. Kalau suatu hari nanti ada mahasiswa baru yang datang ke kampus ini dan punya mimpi besar seperti kakak nih, tapi masih ragu dengan dirinya sendiri, misal apa yang ingin kakak sampaikan ke mahasiswa tersebut? Pada episode kali ini kita kedatangan sosok inspiratif yaitu Vira Anggraini. Beliau adalah mahasiswa berprestasi dari program studi manajemen EPB Universitas Pakuan. Vira pernah dipercaya sebagai ketua tim PPK Ormawa Himpunan Mahasiswa Manajemen 2024 yang sukses mengantarkan timnya meraih gelar Abdi Daya Ormawa 2024 di Universitas Udayana, Bali. Tidak berhenti di situ, Vira juga dinobatkan sebagai Queen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan 2025. Luar biasa banget ya. Pokoknya buat teman-teman semua mahasiswa baru ataupun yang sekarang udah kuliah di Pakuan yang semester 3, semester 5, itu kalian coba aja setiap ada peluang, ada kesempatan, pokoknya jangan pernah ragu karena kesempatan itu mungkin nggak datang dua kali ya. Karena kesempatan itu banyak banget, itu tergantung bagaimana kita buat mengambil atau tidak. Halo Sobat Manajemen, selamat datang di podcast Kucing. Udah buka cerita inspiratif, tempatnya kita untuk kupas tuntas kisah-kisah luar biasa di balik pencapaian yang inspirasi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget. Beliau adalah Ketua Tim PPK Ormawa Himpunan Mahasiswa Manajemen 2024 yang sukses meraih gelar terbaik satu Abdi Daya Ormawa 2024 di Universitas Udayana, Bali. Nggak cuma itu, beliau juga dinobatkan sebagai Queen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan 2025. Keren banget kan? Nih, langsung aja kita sambut Kak Fira ini. Halo semuanya. Halo Kak Fira, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, semangat banget sih dan happy banget bisa diundang di podcast HMM ini. Bucin ya, podcast Bucin, buka cerita inspiratif. Pastinya seneng banget sih karena ini baru pertama kali juga di himpunan mahasiswa manajemen diundang. Sebelumnya pernah podcast juga atau baru pertama kali? Baru pertama kali, makanya happy banget. Eksklusif guys. Nih biar makin akrab nih, boleh gak Kak Fira kenalan dulu nama siapa, jurusan apa, dan keseharian kakak kali ini apa aja? Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Vira Anggraini, mahasiswa manajemen semester 7, konsentrasi manajemen keuangan. Saat ini aku sibuknya itu lagi di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa FEB. Sekarang aku lagi megang proker WBF atau PKKMB, jadi sibuk ngurus proker lah ibaratnya, sehariannya. Singgung dong ya. Iya. Jujur pertama kali aku tahu Kak Fira tuh dari Instagram PPK nomor 2024. Kalau nggak salah tuh Kak Fira sebagai ketua dari tim tersebut, Kak. Iya, betul. Nah, boleh cerita nggak sih Kak gimana nih awal mula terbentuknya tim PPK Ormawa 2024 itu? Oh, sebenarnya itu kita tuh ada ngumulan sama dosen atau struktural di FEB mengenai pembahasan atau sosialisasi PPK Ormawa. Nah, kebetulan perwakilan dari HMM itu ada aku, ada wakil ketua umum sama ketua umumnya. Nah, pada saat itu tuh dosennya menyuruh ketua umum buat menunjuk siapa yang jadi ketua tim. Nah, kebetulan yang available di situ aku, dan akhirnya aku yang jadi ketua tim. Kalau boleh tahu di PPK Ormawa itu tuh ngambil apa tuh tema apa? Kebetulan aku tuh di Desa Bantarsari. Itu ada di Kecamatan Rancabungan, Kabupaten Bogor. Nah, desa tersebut tuh dijuluki sebagai Desa Jamu Kristal Nasional. Nah, akhirnya karena desa tersebut mengelola jamu kristal atau banyak banget pohon jamu kristal di sekitar rumahnya, aku sama tim tuh berinisiatif beserta dosen pendamping juga
buat bikin inovasi dari produk jamu kristal. Karena di sana tuh rata-rata jamu kristalnya hanya dijual secara mentah aja tanpa diproses atau diolah dengan gitu. Selama pelaksanaan di lapangan, pasti banyak banget nih pengalaman yang Kapira dan tim rasain kan. Ada nggak sih momen yang paling entah itu senang, haru, yang Kakak dan tim rasain? Pastinya banyak banget sih selama kegiatan. Pasti ada miskomnya juga, ada sedihnya, ada suka-dukanya lah. Kalau senangnya itu ngelihat antusiasme ibu-ibu, antusiasme warga yang ikut atau ikut serta gitu di kegiatan PPKO yang dilaksanain sama PPKO HMM. Terus juga pasti momen evaluasi yang merasa emosi juga. Karena kan itu berhubungan sama internal dari PPKO HMM ya, gitu aja sih. Nah, eee, kalau nggak salah tuh Kakak menang di Pilmapres, di menang di kategori apa nih? Waktu PPKOSO itu di Universitas Udayana itu? Oh, kebetulan di Abdi Daya Bali itu tim aku meraih predikat terbaik satu tim dengan dukungan Ormawa terbaik. Jadi Ormawa yang dimaksud itu himpunan mahasiswa manajemen. Kebetulan di PPK Ormawa ini mendukung penuh dari segi inventaris, dari administrasi itu mendukung banget. Jadi kita dapat terbaik satu. Keren. Congratulations lah. Waktu ke Bali sebagai perwakilan kampus nih, Kakak sebagai perwakilan kampus nih gimana sih rasanya, Kak? Yang pastinya aku sama teman-teman aku senang banget karena kita nggak nyangka juga, karena kita sebelumnya nggak berambisi untuk lolos Abdidaya, tapi kita tuh berambisi untuk menyelesaikan program dengan baik, yang pada akhirnya hasilnya pun mengikuti kita kan. Gak nyangka, pasti ada rasa sedih, bahagia, senang banget deh selama di Bali juga kita yang pastinya punya tanggung jawab atas nama baik kampus juga sih gitu. Kalau di Bali itu sempat jalan-jalan juga atau fokus ke kegiatan tersebut, Kak? Sempat, kebetulan kita pas nyampe Bali itu ke pantai dulu. Terus setelah beberapa hari melakukan kegiatan intinya, sebelum pulang kita juga ke pantai lagi gitu. Beli oleh-oleh buat keluarga di rumah pastinya buat teman-teman. Mumpung lagi di Bali ya? Iya, ke kamar lagi ya. Nah, di PPKO Ormawa ini kan bekerja sebagai tim nih. Kita sendiri tahu kalau kita kerja di tim tuh nggak mudah untuk menyatukan satu kepala kan. Itu bagaimana, Kak, caranya? Kebetulan Biar nggak Iya, biar nggak tercelah apanya? kebetulan aku sama teman-teman aku ini kan ada yang beberapa dari himpunan dan ada beberapa yang dari non himpunan. Nah kita tuh cara nyatuin pikiran atau pendapatnya, kita tuh sering-sering ngumpul di luar juga. Jadi nggak hanya membahas PPK aja, tapi kita juga melakukan pendekatan dari masing-masing pribadi. Sekiranya ini gimana ya biar kita satu pemikiran supaya kita satu jalur supaya tujuan dari PPK HMM ini bisa terlaksana atau tercapai gitu sih, sering-sering ngumpul di rumah anggota terus di luar juga kumpul gitu. Coffee shop itu ya? Iya, betul. Nah, selain PPKO Ormawa, aku juga tahu kalau Kakak tuh, sempet juara di ajang Pilmapres beberapa kali. Itu keren banget sumpah. Luar biasa ya, beberapa kali loh, dan tidak cuma sekali. Tapi mungkin masih ada yang ngebangin. Sebenarnya Pilmapres itu apa sih? Ajangnya seperti apa dan bagaimana cara seleksinya? Pilmapres itu pemilihan mahasiswa berprestasi. Itu tuh biasanya diseleksi tingkat prodi dulu. Kebetulan kan aku prodi manajemen ya. Jadi aku seleksi di tingkat prodi manajemen dan proses seleksinya itu aku yang pertama bikin gagasan kreatif. Itu nanti dipresentasikan di depan juri. Ada sesi tanya jawab bahasa Inggrisnya juga. Terus keberlanjutan dari gagasan kreatif yang aku buat ini bakal ke arah kemana gitu, itu dipertanggungjawabnya di presentasi tersebut gitu. Kenapa Kakak memilih untuk ikut Pilmapres ini? Apa sih yang memotivasi Kakak untuk mengikuti ajang ini? Sebenarnya aku ikut Pilmapres ini dari tahun 2023. Itu pertama kali aku dapat link G-formnya dari kompi aku, itu ngasih katanya suruh isi aja. Kebetulan nilai aku alhamdulillah bagus di semester 2 itu.
Terus akhirnya aku ngisi, aku ikutin segala prosesnya dari bikin gagasan kreatif, bikin video bahasa Inggris, dan ternyata alhamdulillah ada rezekinya di juara 3. Lalu di tahun 2024 aku coba lagi karena aku masih penasaran nih gimana sih kalau juara 2, gimana kalau juara 1. Tapi pada tahun 2024 karena aku juga prestasinya belum cukup mumpuni, aku turun di harapan 1. Dan di tahun 2025 kemarin, aku nyoba lagi nih karena aku merasa oh udah cukup mumpuni nih buat ngelanjutin film Mapres dan ternyata bisa juara 2. Gitu. Keren banget guys. Plus buat Shopee gitu keren banget. Dari semua tahapan download itu apa sih yang bagian paling menantang buat kakak sendiri di bagian tahapan mana? Yang pastinya bikin gagasan kreatif sih. Karena kita kan perlu bikin gagasan yang out of the box gitu loh. Yang gak kepikiran sebelumnya sama kita, tapi bisa kita bertanggung jawabin. Kalau kita kepilih tingkat prodi, lalu fakultas, lalu universitas, dan juga nanti ke tahap nasional. Itu sih yang paling emosional. Gagasan kreatifnya. Ih, berhasil guys. Nah, setelah ikut dan menang di Mapres ini, ada masih dampak positif yang kakak rasain buat diri kakak sendiri? Pastinya banyak banget sih dampak positifnya. Aku kan juara 2, terus sebelum-sebelumnya juga juara 3, harapan 1. Nah itu tuh bikin aku semangat lagi buat lebih terus belajar lagi loh. Supaya prestasi aku tuh gak hanya di situ aja, tapi bisa cari pengalaman lain. Gitu. Setelah aktif di himpunan mahasiswa manajemen ini, kakak kan aktif tadi berbicara kalau aktif di BEM kan? Iya. Nah, apa sih perbedaan yang paling kerasa di Kapira? Karena yang kita tahu juga BEM itu kan bukan cuma dari satu prodi, dan ada 3 prodi juga. Itu apa sih yang kakak rasain perbedaan? Yang pastinya kan kayak tadi yang udah disebutin ya, kalau di himpunan kan cuma prodi manajemen aja, jadi lingkupnya masih satu prodi. Nah kalau di BEM ini kebetulan kan kita ada 3 prodi, ada bisnis digital, manajemen, lalu akuntansi. Dan di BEM juga ada anggota internship dari yang beda angkatan. Nah itu tuh kerasa banget di BEM perbedaannya, tapi dari situ tuh aku jadi belajar, oh ternyata budaya di program studi ini kayak gini ya, oh ternyata budaya di semester ini kayak gini ya, jadi banyak belajar aja sih perbedaannya. Nah, kakak kan udah ikut HMM, terus lanjut ke BEM. Itu kan organisasi di lingkungan kampus kan. Dari kakak sendiri ada yang di luar kampus apa kakak? Aku sejauh ini di lingkungan rumah paling kayak Karang Taruna gitu aja sih. Jadi belasan doang. Iya, jadi panitia. Yang bikin kakak pengen banget aktif di organisasi itu apa? Karena kakak kan juara film Mapres juga, mereka Ormama itu kan bagi waktunya menurut aku itu agak susah ya. Iya. Lalu kenapa kakak milih itu? Kebetulan aku tuh ikut organisasi pertama kali itu di SMA. Itu ikut MPK di periode kedua. Dan aku tuh ngerasa, oh ternyata gini ya kalau ikut di periode kedua. Aku mau nyoba lagi nih kayaknya nanti kalau di jenjang yang lebih tinggi. Nah akhirnya di himpunan oprek aku daftar. Dan ternyata di periode pertama aku masih mau belajar nih. Kira-kira kalau aku lanjutin periode kedua, aku kayak gimana ya? Bakal ada impact apa ya yang akan aku rasakan? Dan ternyata di periode kedua ini kerasa banget nih aku kepilih jadi ketua tim, terus aku ikut film Mapres, aku dikenal sama dosen juga sama beberapa teman yang lain. Dan akhirnya di BEM juga mau nyoba lagi, kayak ada kecanduan gitu. Selama di himpunan mahasiswa banyak selama di himpunan mahasiswa tuh pasti banyak banget dinamika yang kakak hadapi kan. Apa pelajaran paling berharga yang kakak dapat dari himpunan mahasiswa manajemen itu sendiri? Pastinya banyak banget sih selama di himpunan mahasiswa manajemen. Dan aku pun ngerasa bahwa oh obatnya dari teman-teman aku juga nih. Kita kan dalam lingkup yang sama, dalam satu himpunan yang sama gitu. Pastinya ngerasain beberapa perasaan yang sama juga. Nah akhirnya cerita-cerita, oh kita ngalamin masalah yang sama nih. Terus akhirnya kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Ternyata dapat juga kayak aku pun masalah yang ada di himpunan ternyata selesainya sama orang-orang yang ada di himpunan juga gitu. Keren nih. Kalau aku sendiri tuh cara
membagi waktu dari himpunan dan tugas-tugas itu kan buat aku agak sulit gitu ya. Kalau Kakak sendiri tuh merasakan hal itu atau enggak? Kalau merasakan hal itu, bagaimana Kakak cara menghadapinya? Kebetulan aku kan ngebagi waktu juga ya antara organisasi dan kuliah, yang dimana kan tujuan aku buat ke Universitas Pakuan ini untuk kuliah, untuk belajar, untuk mencari ilmu, aku punya tanggung jawab moral ke orang tua. Tapi di sisi lain aku juga bertanggung jawab di himpunan, di organisasi. Nah, ngebagi waktunya itu biasanya aku nyusun skala prioritas, mana nih yang harusnya aku selesaiin lebih dulu, apakah itu tugas kuliah atau tugas organisasi. Aku nyusun tuh, kalau emang sekiranya tugas kuliah yang perlu didahulukan, aku ngerjain tugas kuliah dulu. Terus kalau emang semisalnya tugas organisasi bisa di backup sama yang lain, aku minta backup dulu gitu sih. Gitu guys tipsnya. Hmm. Dengerin kata-kata. Eee, selama di organisasi pasti ada rasa jenuh, capek, kayak struggle banget nih di otak. Kakak tuh gimana cara biar tetap semangat di organisasi tuh? Nah, yang pastinya aku balik lagi kayak ke teman-teman aku nyari nih teman yang sekiranya di organisasi atau di himpunan atau di BEM, siapa nih yang bisa ngebalikin mood aku supaya semangat lagi, supaya aku termotivasi dan ternyata aku nemu beberapa caranya gitu. Ternyata ngobrol sama orang yang masih satu lingkup tuh ngobatin rasa capek juga, rasa jenuh juga gitu sih. Nah, kalau sekarang di BEM tadi Kakak, sedang pegang proker WBF Iya. itu boleh sharing nggak ke teman-teman, WBF tuh apa dan gimana? Boleh banget. Jadi WBF itu singkatan dari Welcome to Economic and Business Faculty 2025. WBF itu biasanya PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Nah, program ini tuh dijalani buat menyambut mahasiswa baru nih yang ada di FEB Unpad. Berhubung tahun lalu ini program WBF dipegang dengan BEM, untuk tahun ini nih agak berbeda sedikit, walaupun masih dipegang dengan BEM, tapi kita tuh langsung di bawah naungan fakultas. Jadi melibatkan kelembagaan yang ada di FEB, dari HRPS, BEM, BLM, terus sama klub yang ada di FEB juga. Gitu sih. Stay tune ya di September nanti. Boleh nih kalau IG-nya apa apa? WBM underscore FEB Unpad. Itu di bulan September. Iya. Saya itu ya teman-teman. Kalau menurut Kakak pribadi apa sih makna dari organisasi tersebut? Kenapa Kakak pengen banget? Menurut aku, makna dari organisasi itu merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama. Nah, aku tuh mau kalau sekiranya orang-orang tersebut punya tujuan yang sama, punya tujuan bersama, gimana sih cara orang-orang tersebut buat mencapai tujuan tersebut? Gimana sih proses kerja timnya, komunikasinya? Nah, aku mau belajar dari situ gimana cara berkomunikasi yang baik supaya tujuan tersebut bisa tercapai. Gimana sih cara mengatur orang-orang dalam tim supaya bisa sejalan dan searah gitu. Makanya aku ikut organisasi, penasaran sama itu. Berarti ngaruh banget dong dari buat diri Kakak sendiri ke Ngaruh depannya. banget, iya ngaruh banget. Apalagi dari segi komunikasi, pastinya kita kan sering banget ngobrol sama orang ya. Nah, kita jadi terlatih komunikasinya, kerja sama timnya gimana gitu. Yang mau melatih public speaking boleh dari organisasi itu. Iya, betul. Wah, seru banget organisasi. Kalau nanti kan ada anak mahasiswa baru gitu ya di 2025 ini. Kalau ada adik tingkat Kakak atau teman-teman yang masih ragu buat ikut organisasi, apa bisa Kakak untuk mereka? Pokoknya buat teman-teman semua mahasiswa baru ataupun yang sekarang udah kuliah di Pakuan yang semester 3, semester 5, itu kalian coba aja setiap ada peluang, ada kesempatan, pokoknya jangan pernah ragu karena kesempatan itu mungkin gak datang 2 kali ya. Karena kesempatan itu banyak banget, itu tergantung bagaimana kita buat mengambil atau tidak. Eh, Keren-keren banget nih prestasi Kak Vira. Sampai dinobatkan sebagai Queen FEB 2025 teman-teman. Boleh sharing nggak Kak? Kenapa bisa jadi Queen FEB dan tips and tricksnya? Nah, alhamdulillah aku dapat predikat PIN FEB tahun 2024. Oh ya, baru ya? Iya, itu tuh karena
beberapa prestasi juga yang paling banyak tuh dari PPK Ormawa sebagai ketua tim, lalu penerbitan buku, penerbitan jurnal, HKI, dan lain-lainnya. Sehingga aku dinobatkan sebagai Green FMB 2024. Itu sampai nginiin buku. Iya, itu kebetulan buku itu ada beberapa penulisnya dan salah satunya aku. Wah, keren banget guys itu guys. Eh, waktu terpilih sebagai Green FMB nih Kak, rasanya gimana Kak? Gimana? Pastinya seneng banget sih, gak nyangka juga karena dapat predikat Green FEB ini butuh waktu 3 tahun ya. 6 semester baru bisa dapat Green FEB. Gak mudah. Gak pernah kepikiran juga kalau bisa ngedapetin predikat Green FEB. Ternyata ada aja jalannya. Emang Allah tuh. Iya. Setelah dinobatkan nih sebagai Green FMB, ada tanggung jawab gak sih sebagai menggelar Green FEB ya. FMB itu? Pastinya banyak banget peran sama tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya itu mungkin karena sebagai Queen FEB ya. Jadi kalau orang-orang nyuruh pasti ada kata-kata pasti bisa lah kan Queen FEB. Pasti gitu. Jadi kayak tanggung jawab ke diri sendirinya juga. Oh berarti harus lebih belajar lagi nih. Harus lebih tahu lagi nih. Harus cari tahu lagi nih. Itu sih. Gitu. Nah, dari semua perjalanan kakak, baik akademik, organisasi, atau maupun kompetisi prestasi lainnya nih, mana yang paling berkesan buat kakak sendiri? Yang paling mengharukan buat kakak? Yang pastinya aku selama di kegiatan himpunan dan juga PPK Ormawa sih sama saat ini kan BEM ya di organisasi itu setiap organisasinya pasti punya kesan tersendiri ya apalagi di PPK Ormawa yang tadinya aku nggak kenal sama orang ini aku nggak kenal sama warga desa sini ternyata kita bisa ngejalin silaturahmi bahkan sampai ke ajang abdi daya dan di himpunan pun yang tadinya kita beda kelas nih aku nggak kenal ini nih aku nggak kenal si ini dari kelas ini. Oh ternyata kita bisa sedekat ini ya. Bahkan sampai himpunannya udah selesai pun, udah dimisioner, kita masih bisa silaturahmi dekat gitu. Keren ya. Sekarang kita masuk ke segmen jawab cepat. Oke. Kakak bisa jawab, pilih salah satu tapi harus jawabnya cepat ya kak. Oke. Siap gak nih kak? Siap, siap, siap. Oke. Yang pertama kuliah pagi atau kuliah siang? Pagi. Karena aku lebih suka udara pagi aja sih. Kalau siang tuh kayak panas banget. Apalagi kan lumayan jauh dari rumah. Oh. Banyak debu ya? Kakak banyak bensin. Dia main makeup atau kerja jauh-jauh hari? Kerja jauh-jauh hari. Kerja tim atau kerja individu? Individu. Iya. Kakak kan di organisasi, kenapa pilih kerja individu? Karena aku ngerasa aku lebih suka aja gitu kerja individu yang mana aku bisa memaksimalkan diri aku sendiri gitu. Tapi bukan berarti aku gak suka kerja tim. Ada beberapa saatnya aku harus kerja tim, namun ada beberapa saat di mana aku harus kerja individu. Tapi secara lebih jauh aku lebih suka individu. Oke, lanjut ya kak. Pantai atau gunung? Gunung. Instagram atau TikTok? Instagram. Tugas di coffee shop atau di perpustakaan? Perpustakaan. Terjun ke lapangan atau ngurus administrasi? Terjun ke lapangan. 3 kata yang menggambarkan diri kakak. Pendiam, ceria, santai. Wah, kalau kita ngulang waktu nih, kakak ingin kembali ke momen apa tuh? Momen abdi daya Bali. Wah, Karena aku senang banget ya. Iya, sama teman-teman bisa ngerasain seminggu perjalanan yang lama banget naik bis itu sih. Terus Keren guys. Luar biasa banget nih perjalanan dan pencapaian Kadra dari mulai aktif di organisasi, sukses di PPK Ormawa, jadi juara Kemapes sampai dinobatkan sebagai GFFB nih. Sebelum kita tutup obrolan inspiratif ini, ada satu pertanyaan terakhir nih dari aku kak. Kalau suatu hari nanti ada mahasiswa baru yang datang ke kampus ini dan punya mimpi besar seperti kakak nih, tapi masih ragu dengan dirinya sendiri, pesan apa yang ingin kakak sampaikan ke mahasiswa? pokoknya buat kalian yang punya mimpi besar, jangan pernah ragu sama kemampuan diri sendiri. Karena setiap kemampuan orang itu pasti beda-beda. Dan jangan pernah ngelihat dari kemampuan atau kapasitas orang lain. Fokus aja ke diri sendiri. Dan kalau melaksanakan tugas atau menjalani apapun itu, niatkan untuk melakukan yang terbaik. Berambisi untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Bukan berambisi untuk menangnya.
Tapi segala proses kalau kita niatkan dengan baik itu pasti hasilnya mengikuti dengan baik juga. Gitu sih. Dengerin ya teman-teman yang ada organisasi, aktif di BEM atau aktif di semua kegiatan kampus di Universitas Papua ini. Nah, terima kasih banyak. Udah ya? Sih, Gak berasa banget. masih mau lanjut. Makanya ya. Terima kasih sudah berbagi cerita yang inspiratif dan penuh makna hari ini. Semoga perjalanan Kakak bisa jadi motivasi buat kita, terutama buat aku nih Kak. Itu keren banget buat kalian guys. Buat teman-teman di luar sana juga semoga termotivasi, terutama sobat manajemen yang bakalan masuk juga nih di tahun ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan terus jadi inspirasi ya. Saya Arin Desiana. Pamit undur diri dari podcast mungkin. Halo.